Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fira Dwi Ramadhani dengan NIM 230410889 dari Universitas Samudra Langsa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan di SD sebagai pendidikan nilai dan moral. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategi karakter dan moral peserta didik di tingkat sekolah dasar. PKN bukan hanya dimaknai sebagai sarana untuk mengenalkan konsep keanekaragaman, sistem pemerintah, atau hak dan kewajiban warga negara, melainkan sebagai media utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pendidikan dasar, PKN memiliki misi untuk membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, disiplin, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan dan bangsanya. Oleh karena itu, peranan PKN tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan nilai dan moral menjadi prioritas utama karena masa ini merupakan fase pembentukan karakter. Anak usia SD berada pada tahap perkembangan moral konkret, di mana mereka belajar membedakan mana perilaku yang baik dan buruk berdasarkan contoh nyata di lingkungan sekitarnya. PKN di sini berfungsi untuk membantu anak memahami dan menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Melalui pembelajaran yang kontekstual, guru dapat membantu siswa untuk tidak hanya mengetahui nilai tersebut, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai jembatan antara pengetahuan moral dan tindakan moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam PKN bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat kebangsaan Indonesia. Pancasila menjadi dasar moral dan etika bangsa yang harus ditanamkan sejak dini. Sila pertama, menanamkan nilai religius dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengajarkan pentingnya menghormati semua manusia. Sila ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Sila keempat, menanamkan sikap demokratis dan menghargai perbedaan pendapat. Serta sila kelima, menegakkan keadilan sosial. Apabila nilai-nilai ini diintegrasikan dalam pembelajaran PKN di SD, maka siswa akan memahami bahwa menjadi warga negara yang baik berarti juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral dalam PKN di SD dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang bermakna. Misalnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang contoh perilaku baik dan buruk di lingkungan sekolah, menganalisis tokoh-tokoh pahlawan bangsa, atau melakukan simulasi musyawarah untuk mufakat dalam kelas. Aktivitas seperti ini membantu siswa untuk memahami makna nilai-nilai moral secara lebih mendalam dan mendorong mereka untuk menerapkannya. Selain itu, kegiatan gotong royong, upacara bendera, atau kerja kelompok juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air. Guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan pendidikan nilai dan moral melalui PKN. Bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral bagi peserta didik. Secara ucapan, sikap, dan tindakan, guru akan menjadi cerminan bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap jujur, adil, dan berintegritas dalam setiap aktivitas pembelajaran. Guru juga mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis dan penuh empati, agar siswa merasa dihargai dan terbiasa menghargai orang lain. Ketika guru mampu mengintegrasikan nilai moral dalam setiap proses pembelajaran, maka nilai tersebut akan tertanam lebih kuat dalam diri siswa. Juga menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam PKN, siswa diajarkan untuk menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. Mereka juga diperkenalkan dengan sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh pahlawan, serta
makna kemerdekaan. Selain peran guru, lingkungan sekolah juga memiliki faktor yang penting dalam pembentukan nilai dan moral. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Budaya sekolah seperti disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati antar warga sekolah, serta penghargaan terhadap prestasi siswa adalah bentuk nyata penerapan pendidikan moral. Program pembiasaan seperti salam senyum sapa, doa bersama sebelum belajar, kegiatan literasi, dan penghargaan bagi siswa berperilaku baik merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai PKN di lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, melalui pembelajaran ini, siswa akan memahami bahwa kemerdekaan dan kedamaian yang mereka rasakan saat ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu yang rela berkorban. Rasa cinta tanah air ini diharapkan dapat tumbuh menjadi semangat kebangsaan yang kuat dan membentuk sikap patriotik di masa depan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan moral melalui PKN menjadi semakin penting. Arus informasi yang cepat dan terbuka dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku generasi muda. Tanpa landasan moral yang kuat, anak-anak dapat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Melalui pembelajaran PKN yang berbasis karakter, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, bijak dalam menggunakan teknologi, dan mampu menyeleksi informasi yang diterima. Dengan cara ini, PKN berperan sebagai benteng moral yang melindungi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi. Pendekatan pembelajaran PKN di SD juga perlu mengikuti prinsip merdeka belajar, di mana siswa diberi ruang untuk aktif, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru dapat menerapkan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, refleksi nilai, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal teori tentang moral dan nilai, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi nyata. Misalnya, melalui proyek menjaga kebersihan lingkungan sekolah, siswa belajar tanggung jawab sosial dan peduli terhadap lingkungan yang merupakan wujud konkret nilai moral. Selain itu, keberhasilan pendidikan nilai dan moral dalam PKN memerlukan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Keteladanan di rumah, komunikasi yang baik, serta pengawasan terhadap perilaku anak akan membantu membentuk karakter yang konsisten antara lingkungan sekolah dan keluarga. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung perilaku bermoral. Misalnya, dengan kegiatan keagamaan, sosial, dan gotong royong. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar merupakan fondasi utama pembentukan nilai dan moral bangsa. PKN tidak hanya menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakar pada nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis karakter. Siswa sekolah dasar dibimbing untuk menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, menghormati sesama, cinta tanah air, dan berperilaku sesuai norma moral bangsa. Oleh karena itu, penguatan PKN di sekolah dasar menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moralitas dan nilai-nilai luhur sebagai warga negara Indonesia yang sejati. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai pendidikan kewarganegaraan di SD sebagai pendidikan nilai dan moral. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.